Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang pastinya ada di channel sekitar kita dan saya Lee Minho. Dan kali ini saya ditemani dengan seseorang seseorang punya channel juga yang pastinya boleh diperkenalkan kepada para penonton yang di rumah, pada subbreaker, Oke. pada likers. Oke, ya selamat malam penonton atau pemirsa dari channel sekitar kita. Nama gua Fikri, nama panggung gua Fikritis. Gua pemilik channel Horor Ya Is Back. Horor berarti ya? Iya, channel horor. Salah ternyata. Sekarang kita salah wawancara berarti. Kali ini sekitar kita agak berbeda sedikit, mungkin ya berbeda sedikit. Kali ini kita akan berbicara tentang horor-horor, horor yang nggak horor, gimana ya? Horor yang pokoknya kita pantengin aja berarti ya. Bung Fikri berarti ya, Bung Fikri. Ya, Bagaimana ketika tadi menjalankan channel tentang horor, gitu ya? Ada ini nggak? Ada kejadian-kejadian menarik nggak ketika syuting tema horor atau konten horor? Karena kan gini, biasanya kan kalau untuk horor itu biasanya kejadian-kejadian yang pernah dialami, gitu ya, kejadian yang pernah dialami tentang horor, yang kejadian ada yang ceritakan gitu ya. Nah, kalau di podcastnya ada nggak kejadian menarik tentang horor itu sendiri? kalau kejadian, jadi pas lagi syuting nih. Ini lagi syuting. Kalau lagi syuting sendiri sih, kalau gua sih ya, selama syuting sih, waktu itu pernah sekali. Waktu itu tapi bukan ini sih, bukan langsung penampakan gitu. Jadi waktu itu gua sempat syuting di satu sebuah di satu sebuah sekolah di daerah, kalau nggak salah nama daerahnya gua lupa. Apa tuh gua lupa namanya. Pokoknya daerah-daerah apa ya? Daerah mana sih gua lupa. Oke, Bandung Selatan, Bandung Kota. Aduh gua lupa sih nama. Apa tuh namanya tuh yang aduh ini mah baiknya mah masih udah dikat ini mah. Yang mana? Yang mana? Ayo keluarin, tahan. Terus jangan ditahan, keluarin. Pokoknya sekolah yang ada di titik-titik Ranca Manyar, Ranca astagfirullahaladzim. Oke. Jadi itu gue sempat syuting di Ranca Manyar bareng teman. Waktu itu gue lagi syuting soal ngebahas danau angker lah, danau angker di belakang sekolah. Nah waktu itu gue syuting tengah malam tuh, tengah malam. Bentar. Coba backsound suara ini apa yang wuh kayak gitu. Coba ada backsoundnya biar agak serem dikit ya. Itu yang di belakang. Nah, oke. Terus gimana? Jadi waktu itu gue ada syuting di sekolah di sekolah tersebut di daerah Camanyar. Itu kan tadi gue ngebahas tadi kan danau angker gitu. Nah lagi saat pertengahan syuting tuh, gue nggak tahu ya. Soalnya gue ngerasa dan kita bertiga, soal kebetulan kita syuting bertiga, kita bertiga ngerasa ada sesuatu yang janggal. Emang kita tidak melihat sosoknya, tapi kita merasa kayak ada hawanya mulai dingin gitu, kayak mulai merinding gitu. Kok sama sekarang hawanya mulai dingin ya? Tapi nggak tahu sih, mungkin itu sugesti atau mungkin memang karena kebawa suasana ya. Tapi yang jelas kita bertiga sama-sama kita ngerasa kalau di situ tuh ada yang datang gitu. Jadi soalnya kita bener-bener ngerasa merinding dan hawanya semakin dingin gitu. Dan kebetulan juga tengah malam pada situ tuh gitu. Sama dong. Terus gimana? Ya abis itu udah nggak ada gitu. Oh, nggak ada. Dia nggak nampakin diri gitu. Walaupun memang suasananya memang benar-benar kerasa banget sih gitu. Itu berarti ya hawa yang semakin dingin, berarti sepi, sunyi, sendiri, terus nangis deh di sana kan gitu. Buat kamu yang anak senja barangkali mau dicontoh gitu, kalau sendirian kan nangis nggak ada yang tahu ya. Ya. Tapi gue juga bukan berarti gue menganggap itu ada, tapi mungkin juga karena faktor lain, entah itu karena ya tadi pertama dia kan dingin, emang malam kan, tengah malam, jadi makanya kerasa dingin gitu kan. Ya banyak faktor lah gitu. Soalnya gue tidak berpikir langsung ke hantu gitu. Oke. Sip. Bentar ya, haus. Gue juga ada kejadian menarik sebetulnya. Gimana nih bang? Waktu itu sih umur masih muda gitu. SD lah. SD kisaran usia berarti 11-12 tahun loh. 11-12 tahun. Karena ini horor kan ya. Oke. Ketika itu jalan, masih ingat ketika itu memang bulannya bulan Ramadan. Ramadan. Oke. Okay. Ramadan lah, bulan Ramadan.
Tuh kan, bulu kuduknya berdiri. Wah, langsung kerasa ini mah. Langsung kerasa ini mah. Edan. Nah, kejadian itu memang beres sahur nih ya. Beres sahur berarti sekitar jam 4-an lah. Jam 4-an. Beres sahur itu mau pengajian subuh. Oke. Kayak belum adan. Posisinya belum adan. Beres sahur, berangkat bertiga. Gua, saudara gua, om gua, sama teman gua. Nah, gitu. Memang jaraknya itu kisaran 500 meter lah. Tapi memang treknya itu harus melewati sawah. Oh, sawah. Oke. Jadi sawahnya itu yang tinggi-tinggi lah, lumayan lah ya. Oh iya. Nah, kita jalan bertiga, hahaha, kita jalan, ya. Kita ngobrol ya, namanya juga bocil lah ya, gitu. Kalau dulu kan belum ada FF kan gitu ya. Iya betul. Jadi ketahuan kan umurnya kan, oke lah apa. Nah, gitu-gitu hahaha. Dan memang secara jalannya itu memang jalan bisa masuk 2 motor lah ya, 2 motor atau 1 becak lah, 1 becak itu bisa masuk. Oh, berarti jalan kecil tuh? Jalan kecil. Okay. Jadi kiri kanan itu sawah. Sawah, oke. Oke, sawah. Dan itu nggak lurus, jadi ada belokan, ada lurus, ada belok ke kanan, lalu belok kiri. Nah, gitu ya. Jadi kondisinya itu gelap. Oke. Kondisinya gelap, kondisinya dingin. Nah, kita sambil hahihi karena memang mau nunggu tadi ya, adzan itu harus ada di masjid. Oke. Kita jalan dan tiba-tiba kita memang obrolannya udah habis. Tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Loh, kok ada suara perempuan ya? Sawah lagi ya? Sawah ya. Waduh, nggak mungkin juga ya tengah malam ini hari ada cewek kan? Ada sawah, terus di sebelah kanannya itu ada gubuk yang nggak kepake lah. Yang nggak ada lampunya yang pastinya kan. Dulu emang ada lampu gitu ya, gitulah pokoknya gelap gulita lah. Kita diam sejenak gitu ya. Kalau di slow motion itu kan seolah dunia itu terhenti gitu ya. Kita mau lari susah gitu ya, gitu ya. Karena ada suara itu kan gitu. Akhirnya tanpa mikirin kiri kanan, tanpa mikirin saudara gua, teman gua, yang penting nabrak lari gitu ya. Oke. Dan yang paling ngenesnya itu teman gua jatuh di belakang. Jatuh di belakang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa teriak doang. Gua di depan mau balik lagi takut ketemu kan gitu ya. Kan nggak lucu ya gitu ya. Ketika balik lagi keluar dari padi, wah mau kan nggak gitu lah gitu ya. Mending nunggu di ujung jalan di yang terang. Udah nunggu aja. Datang dia marah-marah. Wah, dengan bahasa wah gitu. Kenapa ninggalin? Ya namanya juga bocil kan gitu. Dengerin gitu. Kan kalau segede gini kan bisa jadi beda ya. Iya betul. Ketika dengerin ada suara perempuan kan bukan lari kan, tancap gas gitu kan. tapi sempat lihat sosoknya seperti apa? Enggak, yang biasanya enggak juga gitu. Oh enggak gitu juga. Beda. Kayaknya itu lebih seksi deh kayaknya. Jangan-jangan apa tuh? Enggak tahu lah pokoknya. Enggak tahu. Cuman kita berasumsi kalau memang ada yang bercandain, kayaknya enggak banget ya. Subuh hari gitu ya, diam di dalam padi gitu, terus ngetawain gitu, kan kayak yang nggak masuk akal. Itu waktu kecil mikirnya kok iya ada ya kan gitu, dengan sengaja gitu orang. Tapi pada akhirnya memang nggak dipikirin terlalu dalam gitu, terlalu mendalam sampai masuk ke hati gitu, enggak lah. Yang pastinya sekarang itu jadi kenangan kenangan horor tapi lucu gitu. Ketika itu soalnya lucu, soal temen lu jatuh bahkan gitu. Kalau nggak ada yang jatuh sih kayaknya nggak lucu kayaknya. Ketika lari sendalnya ketinggalan ya kan, balik lagi udah nanti aja nunggu pagi lah balik kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pengajiannya nggak ikutan karena ketakutan gitu. Akhirnya jalan-jalan aja deh di sepanjang jalan itu. Akhirnya gitu. Itu kenangan yang memang sampai saat ini masih terngiang lah gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan Bung Fikri nih ya, ketika berbicara tentang podcast horor, apa sih yang ingin disampaikan kepada para penonton? Iyalah. Sebenarnya sih gue berawal kenapa gue bikin konten horor itu memang pertama karena gue tertarik banget sama horor, karena dari SMP sih gue udah suka sama horor.
Dari SMP gue udah seneng nonton film horor, dengerin cerita horor. Dulu masih zamannya awal-awal tuh masih radio lah, radio. Kalau tahu sih ada di salah satu stasiun di radio Bandung. Itu setiap hari Kamis tuh jam 10 malam tuh suka ada siaran cerita horor. Nah, dari SMP gue udah suka denger itu. Nah, sampai ke bawah terus tuh sampai gue SMA kuliah masih suka horor tuh. Sampai game pun gue tetap suka horor gitu. Nah, dari situlah gue berawal, gue ingin membuat channel horor karena memang kebetulan gue suka dan pasarnya juga gede lumayan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin channel horor gitu. Itu berarti ya. Iya. Horor berarti emang suka dari awal. Betul. Jangan-jangan Bapak ini horor ya? Kan nama tag saya horor. Horor. Tapi mau apa ya, Bung Fikri mau berpesan apa buat para penonton tentang horor berarti? Kalau pesannya sih intinya seperti tagline gua gitu ya, don't worry, they are always there. Mereka itu selalu ada di sekitar kita. Anjay. Keren nggak? Keren. Masuk nggak? Masuk. Keren. Goks. Baru kepikiran baru gitu ya. Karena mereka itu ada di sekitar kita. Jangankan yang nggak kelihatan, yang kelihatan juga banyak. Kalau di sini kan nggak kelihatan yang di belakang Reza Baja kan. Gitu. Cuman kita aja ngeliat kan. Iya, betul. Jadi di Terawang ini ada 3 sosok makhluk gitu ya. Padahal orang berarti di belakang kamera gitu ya. Gitu aja. Gitu ya, mau disampaikan lagi nggak, Bung Fikri? Oh iya, satu lagi. Tadi kalau menyambung soal tadi ya, tadi yang cerita tengah dini hari, yang pengalaman tadi di saat di sawah. Kalau gua ada sih satu cerita pada saat dini hari gitu. Karena waktu itu kan gue sering begadang gitu ya, Nah, namanya orang begadang kan pasti ya apalah banyak hal gitu yang dikerjain gitu. Waktu itu gue lagi gabut lah gitu, gue main HP segala macem, lagi YouTubean lah gitu. Nah kebetulan waktu itu gue inget banget malam tuh ibu gue masak. Ibu gue masak karena paginya itu ada pesanan. Karena ibu gue tuh kan suka buka catering lah gitu di rumah. Ibu gua masak pesanan segala macam. Ya udahlah gua mikirnya yang di dapur tuh ibu gua gitu. Waktu itu kalau nggak salah jam 3 pagi deh kalau salah. Gua lagi masih main HP sambil YouTube segala macam. Ada yang manggil. Apa Bu? Apa? Gua mikirnya ibu gua. Apa sih? Apa gitu. Akhirnya gua kesal kan karena gua panggil nggak disahut balik gitu kan. Gua turun ke bawah. Ternyata lampu dapur udah mati. Anjir, gua langsung kabur ke atas, langsung tidur udah amat. Gua enggak mikir apa-apa lagi. Kirain yang punya podcast horor tuh takut amat ya. Sama aja berarti. Kalau beda. Itu beda lagi. Beda lagi berarti. Itu dulu kan berarti ya? Iya, itu dulu. Sekarang beda kan ya? Beda. Berani kalau banyak ada. Bagus. Gitu aja berarti ya untuk kita diskusi kita malam ini. Dan pada ujungnya itu tetap sama sebetulnya ya. Yang horor itu sama, yang manusia pun sama. Iya. Pada tujuannya sama. Diciptakan itu untuk apa? Untuk ibadah yang pasti ya. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi tetap aja jangan takut mah cuma sama Allah saja betul ya. Betul. Gitu berarti ya. Pun kalau ada ya memang rezekinya ketemu aja berarti ya. Iya. Gitu ya. Atau ketemu rezekinya dipanggil aja berarti gitu ya. Iya, itu. Ada yang manggil. Gitu aja berarti untuk malam ini di sekitar kita gitu ya. Andika undur diri dan Fikri undur diri. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya. Mana suara horornya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.